Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia menjelaskan kenaikan harga LPG non-subsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 tidak diatur oleh pemerintah karena harus menyesuaikan dengan mekanisme harga pasar global. Menteri SDM itu tahu semua ya. Kemarin Senin di Gedung Kementerian SDM Jakarta, Bahlil juga menegaskan LPG non-subsidi memang diperuntukkan bagi sektor industri, hotel dan restoran sehingga harganya bergantung pada pergerakan harga minyak dunia. Sementara itu terkait stok dan harga LPG subsidi 3 kg, pemerintah pastikan tetap dalam kondisi aman dan terjangkau bagi masyarakat. Sementara yang di atas 3 kg itu adalah LPG yang tidak disubsidi. Nah, khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan, flat, sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN 48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Berikut harga daftar LPG non-subsidi 18 April 2026 di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk wilayah Aceh, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp111.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp230.000. Di kawasan Jakarta, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp107.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp228.000. Lalu di daerah Kalimantan Timur, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp114.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp238.000. Sementara itu di Sulawesi Selatan, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp111.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp230.000. Di Bali, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp107.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp228.000. Kemudian di Maluku, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp134.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp285.000. Dan di Papua, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp134.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp285.000. Italia menolak proposal utusan khusus Amerika Serikat untuk menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. Menteri Olahraga Italia Andrea Abbodi menegaskan Gli Azzurri menolak keras kemungkinan Sandro Tonali dan kawan-kawan tampil di Piala Dunia lewat jalur politik. Menteri Olahraga Italia Andrea Abbodi menegaskan Gli Azzurri menolak keras kemungkinan Sandro Tonali dan kawan-kawan tampil di Piala Dunia lewat jalur politik. Abbodi mengatakan Italia menggandakan Iran adalah sebuah hal yang mustahil dan sangat tidak pantas. So soltanto che fino all'ultimo rigore ho pregato di poter andare al mondiale, non avevo altri pensieri e penso che come il mio questo sia stato il pensiero di tutti gli italiani. Sono abituato a una continuità di pensiero, anche se a volte lo metto in discussione, ma questo non è un tema per noi, come ho detto ieri in altre forme, quindi quello che ho detto vale oggi. Sebelumnya, utusan khusus Amerika Serikat Paolo Zampolli melontarkan usulan yang dinilai publik sepak bola sejagat sebagai ide yang sangat aneh dan kontroversial. Sebuah gagasan yang syarat muatan politis terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah yang melibatkan kepentingan Amerika Serikat dan Iran.
Kepada Presiden AS dan Presiden FIFA, Zampoli memaparkan Italia pantas manggung di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Apalagi Italia memiliki sejarah besar sebagai juara dunia 4 kali. Timnas Italia gagal ke Piala Dunia edisi ke-23 setelah kalah dari Bosnia Herzegovina di final playoff zona Eropa. Sebuah tamparan keras bagi Italia yang 3 kali beruntun harus absen dari event terbesar sepak bola dunia. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Iran memastikan timnas Iran tetap bakal tampil di Piala Dunia 2026. Penegasan serupa juga dilontarkan Presiden FIFA karena Iran berhak berlaga mewakili rakyatnya. Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan tidak ada rencana mengganti Iran dengan Italia di Piala Dunia 2026. Penegasan tersebut sekaligus memutus spekulasi soal jalur politik agar Gli Azzurri bisa tampil di Piala Dunia Juni mendatang. Infantino menegaskan segala keputusan terkait kontestan Piala Dunia sepenuhnya berada dalam kewenangan FIFA. Hingga saat ini tidak ada indikasi perubahan peserta Piala Dunia 2026. Iran dipastikan berlaga tanpa ada syarat apapun sebagaimana dispekulasikan. Non, les matchs seront où ils doivent être, selon le tirage au sort. L'Iran sera la Coupe du Monde. Et on se réjouit parce que c'est une très très forte équipe qu'on a vu aujourd'hui. Donc, je suis très content. J'ai vu l'équipe, j'ai parlé aux joueurs, à l'entraîneur. Donc, tout va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Infantino menekankan timnas Iran harus ikut serta. Sebab situasinya akan kian kondusif menuju perdamaian. Iran sudah lolos dan berhak tampil mewakili rakyatnya, bukan Italia yang sudah tersingkir karena gagal di final playoff. Federasi Sepak Bola Iran juga memastikan timnas Iran tetap berlatih keras dan akan tampil di Piala Dunia 2026. Impor minyak hampir 100%, Bangladesh mengalami kelangkaan bahan bakar minyak imbas penutupan Selat Hormuz. Kendaraan antre di SPBU untuk mendapatkan BBM dengan harga yang melonjak tinggi. Ratusan kendaraan mengantre di sejumlah SPBU di kota Dhaka, Bangladesh. Mobil, sepeda motor, dan beca menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang mengalami kelangkaan. Selain langka, harga BBM juga naik signifikan hingga 20% dari harga sebelumnya. সময় তো এমনই সিরিয়াল দেখতেছি, সিরিয়াল তো আছেই, দাম বাড়ার পর অন্য কোন জায়গায় কি অবস্থা এটা জানি না, অন্য জায়গায় এখন অনেক জায়গায় আছে তেল দেয় না, এই জায়গায় তাও তেল দিতেছে, অন্য দাম বাড়ার পরে কোনো জায়গায় তেল দিতেছে না, তেল কোনো ঠিক নাই, কোন জায়গায় দেয় কোন জায়গায় দেয় না। Bangladesh yang mengimpor 95% minyak dari Arab Saudi dan Qatar sangat terdampak dengan penutupan Selat Hormuz. Warga Bangladesh berharap konflik segera mereda sehingga jalur perdagangan global di Selat Hormuz bisa kembali normal.